Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di Inspirasi Safwan Tawakal. Teman-teman dan saudara dimanapun tempatnya berada, semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman selalu hadir dan selalu memberikan support kepada kami di channelnya Safwan Tawakal. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang untuk di tahun 2024 ya. Jadi pembahasannya kita itu adalah tentang merubah pola pikir dan fokus untuk sukses agar dapat tercapai dengan cepat. Semua kita pasti menginginkan sebuah kesuksesan yang lebih cepat, ingin menjadi orang yang kaya, ingin uang itu selalu mengalir, mencair seperti air yang berlabuh di sungai. Pasti harapan kita seperti itu. Di tengah-tengah kesulitan Anda di tahun 2024 ini, saya akan berbagi kepada saudara dan teman-teman dimanapun tempat yang berada, bahwa saya tidak pernah bosan untuk memberikan inspirasi tentang bagaimana untuk menarik uang, mendatangkan uang. Karena apapun yang kita lakukan, seikhlas apapun kita melakukan perbuatan, pasti yang akan ujung-ujungnya adalah uang. Karena tujuan dalam hidup kita itu adalah pasti karena uang saja. Hidup itu adalah keinginan untuk menjadi sebuah kebahagiaan dan kesenangan. Namun untuk bahagia dan senang itu tentu kita harus memiliki banyak uang. Tentu kita menginginkan suatu kesuksesan. Karena kesuksesan adalah tentu akan dapat diraih apabila kita menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang tenang, menjadi orang yang damai, sehingga barulah muncul kesejahteraan untuk kita. Di tahun 2024 ini mungkin orang-orang akan berkata bahwa akan ekonomi kita di Indonesia itu sulit untuk mendapatkan. Namun itu adalah sebaliknya, bahwa di tahun 2024 ini kita harus benar-benar mempersiapkan diri bagaimana untuk bisa menarik uang, bisa menjadi orang yang sukses. Tentu untuk menempuh suatu kesuksesan itu, maka kita akan ada namanya fokus terhadap tujuan kita sendiri. Banyak yang selalu menginginkan uang yang berlimpah, menginginkan kesuksesan, namun dia tidak fokus pada kesuksesan tersebut. Jadi kita itu harus benar-benar fokus pada prosesnya, bukan fokus pada tujuannya. Artinya kita harus fokus untuk bisa menempuh yang kita inginkan, menempuh yang menjadi tujuannya kita. Tentu dengan proses untuk menempuh itu bagaimana sehingga kita bisa mencapainya. Bukan kita itu fokus untuk bisa mendapatkannya atau bisa di sana. Tidak, tetapi kita itu fokusnya dalam proses itu. Prosesnya ya, karena itu adalah solusi untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Nah, jadi di dalam hal itu kita pertama adalah harus mengontrol diri. Bagaimana kita akan mengontrol diri? Mengontrol diri dalam bentuk kata-kata. Pertama yang boleh kita lakukan adalah kontrol diri dalam kata-kata. Sederhana. Dan setiap ucapan dan perkataan kita itu akan selalu terperhatikan oleh orang lain. Bahkan sama diri kita, alam semesta, Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kata-kata kita tidak terkontrol, maka keinginan kita pun juga akan sulit untuk didapatkan.
seperti yang pernah disampaikan oleh orang yang terkaya di dunia, yaitu Elon Musk. Elon Musk berkata bahwa jika kita beringinan itu, maka kata-kata itu harus dijaga, harus dikontrol. Jadi kita menginginkan sesuatu yang besar, tetapi kata-katanya kita tidak pernah terkontrol. Ya. Jadi kalau kata-kata kita tidak bisa terkontrol, maka sesuatu hal yang tidak kita inginkan bisa saja terjadi, sehingga itulah yang membuat orang menjadi pertama suka menjadi benci kepada kita. Ya, jadi itu sangat perlu sekali untuk mengontrol kata-kata. Yang kedua adalah mengontrol diri sendiri kita, mengontrol diri. Dari di setiap peluang, di setiap tujuan, di setiap proses keinginan kita itu tentu kita akan mengontrol diri. Jangan ketika kita melihat sebuah rambu-rambu lintas, katakan saja sebuah jalan perjalanan, melihat rambu-rambu lintas, rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar, kita main tabrak saja, main langgar saja. Nah, itulah yang membuat keinginan kita menjadi gagal. Yang ketiga adalah tahu diri atau menghargai orang lain. Nah, jadi manusia, uang, semuanya juga harus bisa kita hargai, kita hormati. Sebagaimana kita menghormati orang, maka balasannya orang itu pun juga pasti akan menghargai dan menghormati kita. Tetapi jika kita tidak menghargai dan menghormati, mana mungkin kita akan dihormati atau dihargai. Nah, di dalam sebuah bisnis, kita melakukan sebuah bisnis misalnya, tetapi lawan bisnis kita tidak pernah kita hargai, kita tidak pernah kita hormati. Inginnya kita mendapatkan tujuan kita itu, inginnya berapa, katakan saja uang 10 juta. Nah, untuk mendapatkan uang 10 juta ini, kita akan selalu berusaha dan usaha bisnis apa misalnya. Ya, katakan saja bisnis kaca atau bisnis apa saja begitu ya. Semula kita akan dapat keuntungan 10 juta dari bisnis kita itu. Tetapi karena kita tidak mengontrol diri kita tidak menghargai orang lain, pendapatnya orang lain, jadi gagal semua, tidak ada yang kita dapatkan. Begitu juga dengan uang. Uang itu juga adalah bagian dari energi. Ya. Uang itu juga, kalau kita bisa menghargai uang, menghormati uang, kita begitu dapatkan uang, kita tidak habis pakai untuk berpoya-poya ataupun bersenang-senang. Justru uang itu kita hargai dengan cara adalah bagaimana memanfaatkan uang tersebut. Maka uang itu juga akan mengalir, ya, secara tidak disadari oleh diri kita sendiri. Kita telah menarik uang yang jauh lebih besar dari yang awalnya. Itulah salah satu cara kita untuk menghargai dan menghormati. Maka timbal baliknya kita akan dihargai juga dan dihormati pula oleh uang tersebut. Bukan hanya manusia saja yang bisa menghargai dan menghormati kita, benda pun seperti uang juga bisa. Jadi pola pikirnya teman-teman harus benar-benar positif, karena dengan itu ya kita akan membangun energi yang bersifat positif agar diri kita itu menjadi tenang. Maka kalau kita sudah tenang, jiwa kita itu akan menjadi bahagia dan bergembira sekali. Lalu ada yang bertanya kepada kita, Pak, bagaimana misalnya ini saya selain dimusuhin terus sama orang, saya dicaci maki, dikata-katain ini, udah itu macam, kemudian masa lalu saya, istri saya begini, suami saya dikhianati, suami saya mengkhianati. Biarkan saja semuanya itu.
jangan mengingat masa lalunya. Jangan mengingat orang yang telah mencaci makinya. Bersikap bodohlah terhadap hal-hal yang seperti itu. Biarkan saja orang mau mengatakan kita A, mau mengatakan kita B, mau orang seperti ini, seperti itu. Biarkan saja. Kenapa? Karena kalau kita akan menanam rasa dendam kita, maka hidup kita akan terhantui. Hari-hari kita tidak akan tenang karena kita menyimpan rasa dendam kepada orang lain, menyimpan permusuhan dengan orang lain, sehingga untuk mendapatkan sesuatu yang kita tuju, yang kita inginkan menjadi gagal, kita tidak bisa mendapatkannya. Oleh karenanya sangat dibutuhkan suatu ketenangan. Dan dengan itu kita bisa menjadi damai, tenang. Maka sejahtera pun dalam ekonomi kepada kita itu tentu akan mudah datang, maka akan cepat dia akan datang. Kalau kitanya yang tidak merubah pola pikir kita seperti itu, jika ada orang yang memusuhi kita menyimpan rasa dendam, ya kapan kita akan tenangnya? Yang ada kita selalu menyimpan rasa dendam, rasa permusuhan kepada orang lain. Oleh karenanya harus membentuk suatu ketenangan, kedamaian. Karena dengan itu rezeki dapat ditarik dengan mudah, datang dengan sendirinya. Tanpa itu rezeki itu akan sulit didapatkan. Kesuksesan yang awalnya yang kita cita-citakan sudah berapa sekian tahun, gara-gara suatu hal yang tidak mengenakan dalam hati kita, akan menjadi gagal, batal akan terwujudnya. Oleh karenanya biarkan saja orang itu berkata, ibaratnya seperti anjing yang menggonggong. Jadi itulah triknya. Kita mengambil pandangan dari Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo itu adalah hidupnya orang yang berawal dari orang miskin, namun ia mampu untuk membangun dirinya menjadi orang yang sukses, mampu menjadi orang yang nomor 1 di Indonesia dan sangat dihargai, dihormati di dunia, di kalangan negara manapun. Kemudian yang kedua, kita boleh berguru kepada Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo Subianto itu sudah berapa kali mencalonkan diri menjadi presiden, selalu gagal. Namun karena keteguhan hatinya, kekuatan yang ada dalam pikirannya, selalu menerima dengan lapang dada, selalu tenang, ikhlas, benar-benar yakin bahwa ia mampu, bahwa ia bisa. Namun yang pada akhirnya terwujudlah keinginannya akan bakalan menjadi presiden yang nomor 8 di Indonesia. Kemudian Elon Musk adalah orang yang paling terkaya di dunia yang berasal dari Amerika. Elon Musk itu orangnya adalah orang yang hidup sederhana di dunia. Dia orang miskin juga. Bukan berarti dia itu kaya dari bapaknya atau kaya dari awalnya. Tidak. Tetapi Elon Musk itu selalu berjuang, selalu mengontrol dirinya, baik dalam kata-kata, baik dalam perbuatan, baik dalam hubungan, selalu terjaga. Karena itulah yang paling utama. Karena untuk menarik kesimpatian orang terhadap kita, maka dengan cara seperti itu nilai jual kita itu akan naik juga. Nilai jual kita itu akan tinggi, kita akan dihormati, dihargai. Uang pun juga kita dapat ternilai oleh uang tersebut. Namun kita hanya bergaya, berpoya-poya, bersenang-senang dengan ambisi, egois, merasa diri pintar, merasa diri segalanya, tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah menjadi orang yang sukses.
saya Safar Tawakal menjamin dengan inspirasi yang saya berikan ini, maka Anda akan menjadi orang yang sukses, Anda akan menjadi orang yang kaya. Di tahun 2024 ini Anda boleh buktikan sendiri. Terima kasih teman-teman, jangan lupa komen di kolom komentar apabila berkenan di hatinya. Apabila ada yang kurang pas dan tepat, boleh kita sharing, berbagi, sama-sama belajar. Salam sehat dan salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.